Bab 891 memulai pembantaian. Aku mengerti. Seperti yang diharapkan, Tuan kita menebak dengan benar. Lady Qiusui adalah Qiusui Fuyan. Kamu tidak pergi ke tanah suci martialisme, dan selalu tetap di wilayah Laut Timur. Petik 2. Akhirnya, ekspresi immortal ke-6 sedikit lega. Dia mencibir, sepertinya mengerti apa yang terjadi di masa lalu dengan cepat berkata, jika aku tidak salah, kamu datang ke sini hari ini kemungkinan untuk Chu Feng. Tapi, Qiusui Fuyan, tidak pernah ada permusuhan antara Kepulauan Eksekusi Immortal aku dan Gereja Surgawi Pembakaran kamu. Jika kamu berpihak pada bocah seperti Chu Feng, kamu akan membuat musuh keluar dari kami. Kamu harus hati-hati memikirkan kepentingan dan kerugian. Petik 2. Karena kamu tahu alasan aku datang, mengapa pertanyaan tidak berguna? Qiusui Fuyan samar-samar tersenyum pada kata-kata immortal ke-6, lalu menambahkan, juga, jangan mengancam aku. Karena aku tidak pernah takut dengan Kepulauan Eksekusi Immortal kamu. Pada akhirnya, Kepulauan Eksekusi Immortal hanyalah kekuatan yang menggunakan segala macam metode tercela untuk naik posisinya di tengah-tengah kekacauan perebutan kekuasaan. Dan kamu hanya bisa karena tidak ada yang kuat di wilayah Laut Timur. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengancamku? Petik 2. Kamu, Immortal ke-6 tidak sedikit marah sama sekali. Dia tidak berpikir Qiusui Fuyan tidak akan memberi muka sama sekali dengan mempermalukan Kepulauan Eksekusi Immortal di depan umum. Semua orang, show pertunjukan bagus sudah berakhir. Aku yakin kamu semua juga telah melihat penampilan sebenarnya dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Kekuatan yang mengibarkan panji kebenaran ini pada kenyataannya adalah kekuatan yang paling hina. Dibandingkan dengan Crippling Night Demon Sect, yang terang-terangan dan berani mengklaim bertanggung jawab atas semua hal yang telah mereka lakukan. Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar tidak layak untuk menjadi penguasa wilayah Laut Timur. Semua orang, ikuti jalanmu sendiri, tetapi jangan lupa untuk memberitahu dunia apa yang terjadi hari ini. Itu juga akan bertindak sebagai peringatan bagi semua orang untuk tidak secara buta bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Dan melompat ke lubang neraka besar ini yang melakukan semua hal jahat yang bisa dibayangkan. Petik 2. Terima kasih telah menyelamatkan kita hari ini. Kami tidak akan mengecewakan keinginan kamu. Kami akan memberitahu dunia kebenaran hari ini. Petik 2. Setelah Qiusui Fuyan berbicara, para pengamat merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Mereka menggenggam tangan mereka, dan setelah berterima kasih bersama, mereka melompat maju dan menggunakan segala macam kemampuan untuk melarikan diri ke kejauhan. Untuk menghindari ditangkap dalam satu jaring, mereka tidak melarikan diri ke satu arah, tetapi tersebar dan itu adalah setiap orang untuk diri mereka sendiri. Hari ini, tidak ada yang harus berpikir untuk pergi. Wajah ke-6 Immortal menjadi dingin ketika dia melihat upaya mereka. Nafsu darahnya yang luar biasa hilang, dan dalam sekejap, awan hitam muncul di langit yang cerah, angin kencang muncul, dan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kamu tidak memutuskan apakah mereka pergi atau tidak. Namun, Qiusui Fuyan, yang memusatkan perhatian pada Immortal ke-6, tidak memberinya kesempatan untuk membunuh mereka. Dia mengangkat tangannya yang putih pucat sedikit di udara, dan setelah ledakan besar, dia menghendaki ada api yang bisa menyentuh langit itu sendiri. Mereka menjadi lautan api yang menyala-nyala, menenggelamkan Dewa ke-6 di dalamnya. Sialan, ketika ada serangan dari peringkat 1 Martial King menuju ke arahnya, bagaimana mungkin Immortal ke-6 mengalihkan dirinya dengan mengejar orang lain? Dia dengan cepat membalik telapak tangannya dan melepaskan keterampilan bela diri yang kuat untuk memblokir api Qiusui Fuyan. Melihat Immortal ke-6 dihentikan oleh Qiusui Fuyan, pelindung dari klan burung Divine Inferno juga berteriak keras dan menjadi burung besar dengan tubuh terbakar dengan api. Mereka tampak persis seperti burung besar yang terlihat saat itu di benua 9 provinsi. Setelah dua pelindung berubah menjadi penampilan aslinya, langit penuh api menyembur keluar. Api menekan ke segala arah, mereka ingin membakar orang-orang yang melarikan diri sampai mati. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus terlebih dahulu melewati kami. Raja Air dan Raja Api, yang telah beristirahat cukup lama. Tidak ragu-ragu ketika mereka melepaskan kekuatan unik air dan api. Pertama, mereka memblokir api ganas mereka, kemudian mereka mulai melawan pelindung klan burung Inferno sekali lagi. Bunuh dengan meletusnya pertempuran, semua orang dari kedua belah pihak tidak membuang waktu karena semua ahli dari Nusantara Eksekusi Immortal mulai berteriak, membunuh. Dan semua melompat keluar dari kapal perang. Meskipun tidak ada yang berani ikut campur dalam perkelahian antara Raja Bela Diri, mereka bahkan harus menjauh dari mereka masih berani ikut campur dalam pertarungan antara Tuan Bela Diri. Saat itu, beberapa ribu Martial Lords mengelilingi Chu Feng.
Mereka ingin menekan Chu Feng dengan angka dan menggertak beberapa dengan lebih banyak. Meskipun seluruh kapal perang Martial Lords menerkam Chu Feng, ada juga sebagian yang menuju Xuan Xiaochao dan yang lainnya, termasuk 10 saudara jubah emas yang terluka. Mereka benar-benar siap untuk membunuh mereka semua. Tidak ada dari kalian yang layak membunuh kita. Karena bantuan Chu Feng dengan penyembuhan, dan juga kesembuhannya, cedera pada Xuan Xiaochao dan yang lainnya telah berubah sedikit menjadi lebih baik. Bahkan rahang dan lidah Yu, dengan bantuan Xuan Xiaochao dan Fu Fengming, dipulihkan. Mereka sudah dipenuhi amarah, dan sekarang, ada orang yang mencari masalah. Ketiganya telah menemukan target mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka. Semua dari mereka meraih persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Mereka mengirim aura ganas, dan bergegas ke medan perang. Seolah-olah mereka memotong buah-buahan dan sayuran, mereka mulai membunuh tentara kepulauan eksekusi immortal. Meskipun mereka semua Martial Lords, kekuatan 3 kekuatan yang kuat telah ditampilkan dengan sempurna. Meskipun mereka bukan tandingan Murong Sun, relatif mudah untuk membunuh orang-orang itu. Pembentukan. Anak-anak muda dengan berani membantai musuh-musuh mereka, jadi tentu saja yang lama tidak bisa melakukan apapun yang lebih rendah. Meskipun 10 saudara jubah emas terluka berat, tanpa penindasan dari Immortal ke-6, mereka bertindak seolah-olah mereka dihidupkan kembali. Mereka juga mengerahkan kekuatan bertarung yang kuat, dan setelah meletakkan formasi unik mereka, mereka menyerang dengan pertahanan. Diam-diam menunggu kedatangan pasukan kepulauan eksekusi immortal. Apalagi Martial Lord yang normal ini, formasi mereka bahkan bisa bertarung melawan Murong Sun yang memiliki persenjataan kerajaan. Meskipun ada sejumlah besar orang dari kepulauan eksekusi immortal, dan mereka juga dalam formasi, 10 orang tua itu dengan tenang menerima kedatangan serangan. Dengan koordinasi tanpa cacat, mereka menjadi binatang buas. Terlepas dari berapa banyak yang datang, mereka membunuh mereka semua. Serangan ofensif para ahli itu mirip dengan bunuh diri. Itu hanya jalan satu arah karena mereka semua menjadi genangan darah. Jika Xuan Xiaochao yang terluka parah dan yang lainnya, dan 10 jubah emas bersaudara, begitu berani dan ganas, maka orang bisa membayangkan betapa Chu Feng yang jauh lebih tanpa belas kasihan. Yang tidak terluka dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, Chu Feng hanya seperti senjata pembantaian. Dengan dia di tengah, dalam keliling 1000 meter, itu seperti kolosseum berdarah. Mereka yang melangkah dalam kisaran itu akan langsung dibantai. Tidak hanya langsung terbunuh, bahkan sumber energi mereka disempurnakan oleh Chu Feng. Ahaha. Dalam sekejap, semua jenis tangisan menyakitkan terdengar. Darah seperti hujan saat turun ke bawah. Lebih dari 10.000 Martial Lords di eksekusi Immortal Archipelagos 3 kapal perang tidak dapat membunuh Chu Feng dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka seperti binatang karena mereka disembelih. Bab 892 diputuskan oleh Huan Strike. Kamu orang-orang yang tidak berguna, agar semua perkembangan kamu, begitu banyak sumber daya budidaya terbuang, dan begitu banyak waktu terbuang. Pada akhirnya, untuk apa mereka? Semuanya, kembalilah ke sini. Mata Murong Sun penuh darah karena marah ketika dia melihat bawahannya yang jatuh satu demi satu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk mereka dengan keras. Pada saat itu, tidak ada ahli dari Nusantara Eksekusi Immortal berani menentang kata-katanya. Mereka tidak lagi pergi untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan sebaliknya, menyingkirkan serangan mereka dan memasuki keadaan defensif. Akhirnya, mereka semua berlutut tertib di depan Murong Sun, dan berkata bersama, kami tidak kompeten. Tuan Muda, tolong beri kami hukuman. Petik 2. Hukuman. Kamu memang pantas dihukum karena menghabiskan bertahun-tahun perawatan kepulauan eksekusi immortal aku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukum kalian semua? Murong Sun berteriak dengan mata melebar. Tuan Muda, tolong beri kami hukuman. Jika kamu ingin membunuh atau memotong kami tidak akan memberikan sepatah kata pun keluhan. Jawab kerumunan setengah berlutut serentak. Sangat baik, karena kamu sudah mengatakan itu, maka gunakan darah dan daging kamu untuk membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kepulauan Eksekusi Abadi aku kepada kamu. Petik 2. Ketika dia mendengar jawaban mereka, Murong Sun tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, sedikit keganasan muncul dalam pandangannya. Wos wos wos. Tiba-tiba, kilatan dingin terpancar dari mata merah darah Murong Sun. Aura merah darah yang tak terbatas sekali lagi melesat keluar, berubah menjadi rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu menembus kerumunan berlutut di tengah-tengah suara melolong dan semburan darah. Ahaha, ketika rantai merah darah melewati tubuh mereka, budidaya dan kehidupan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dengan cepat mengalir keluar.
Penderitaan yang diperas kering dan halus membuat mereka tanpa sadar menjerit. Namun terlepas dari itu, tidak ada satu orang pun yang melarikan diri atau mundur. Sebagai gantinya, mereka menanggung rasa sakit seperti itu dalam jeritan yang begitu kuat, dan membiarkan kultivasi dan kehidupan mereka mengalir tanpa henti ke tubuh Murong Sun. Mereka tidak mengeluh dengan cara apapun. Dan dengan kekuatan lebih dari 10.000 orang yang menyalurkannya, aura Murong Sun sekali lagi melonjak. Dia sekarang telah jauh mendekati ranah Raja Bela Diri, dan bahkan ada perasaan membuat terobosan. Namun, ketika kekuatan Murong Sun naik semakin tinggi, orang-orang yang terbebani oleh rantai merah darah menjadi semakin menyedihkan. Pada saat itu, mereka tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Mereka mirip dengan zombie, dan bahkan suara yang mereka buat sama menakutkannya dengan lolongan hantu. Dia benar-benar gila. Dia memperbaiki bawahan setianya sedemikian rupa. Apakah dia bahkan manusia? Melihat situasi yang berkembang mengerikan, Xuan Xiaochao dan yang lainnya mendatangi Chu Feng saat mereka memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Chu Feng, untungnya kamu ada di sini hari ini. Kalau tidak, kemungkinan kita sudah mati. Saat ini, Murong Sun sudah menjadi gila, dan orang-orang gila akan melakukan tindakan gila. Mari kita bergabung denganmu dan bertarung bersama. Petik 2. 10 saudara jubah emas juga telah datang. Tetapi dibandingkan dengan Xuan Xiaochao dan yang lainnya, karena 10 dari mereka memandang Chu Feng, tatapan mereka agak rumit. Mereka tidak akan pernah lupa betapa lemahnya dia saat itu di ravin yang bejat. Dia sangat lemah sehingga dia harus meminta bantuan mereka. Namun, dia tidak hanya melampaui mereka sekarang, dia bahkan menyelamatkan mereka. Memang benar bahwa Murong Sun ini gila, tapi aku tidak berpikir dia benar-benar sudah gila. Tindakannya paling banyak adalah sifatnya yang sebenarnya. Lansia, saudara, jangan khawatir. Meskipun teknik iblisnya kuat dan kejam, ia masih memiliki batasan. Itu tidak bisa secara tak terbatas mentransfer kekuatan orang lain kepada dirinya sendiri. Bahkan jika Murong Sun memperbaiki semua bawahannya sampai mati, yang tertinggi yang akan ia capai adalah peringkat 9 Martial Lord. Selama dia terikat dari menjadi Raja Bela Diri, aku masih akan bisa mengalahkannya menjadi lumpuh. Saat Chu Feng berbicara, dia membalik telapak tangannya. Tombak naga perak persenjataan kerajaan kemudian muncul di tangannya. Ketika itu muncul, aura uniknya menyapu semua arah. Kekuatan Chu Feng meningkat berkali-kali secara instan, dan pada saat itu, Chu Feng memberi ilusi kepada orang lain, bahkan jika itu adalah Raja Bela Diri. Mungkin Chu Feng bahkan bisa benar-benar melakukan perlawanan terhadapnya. Persenjataan kerajaan, setelah merasakan kekuatan persenjataan kerajaan, tidak peduli keenam abadi atau Raja Air dan Api. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat tombak naga perak di tangan Chu Feng. Itu memang Royal Armament. Dengan kultivasinya, dia bisa memahami persenjataan kerajaan ini dengan tuntas. Petik 2. Setelah mengkonfirmasikan bahwa itu benar-benar sebuah persenjataan kerajaan dalam tangan Chu Feng, ada pujian di mata Raja Api dan Raja Air, ada kemarahan di mata Dewa ke-6. Dan di mata Inferno Divine Bird, ada keserakahan. Bang 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 bang. Tepat pada saat itu, ledakan-ledakan teredam tanpa henti terdengar. Di arah Murong Sun, segudang mayat telah menghilang. Di tempat mereka ada kabut darah yang melayang di udara, dan hujan darah yang menghujani. Ketika mereka melemparkan pandangan mereka kembali ke Murong Sun, tubuhnya bengkak dan cacat. Dari pria yang tinggi dan ramah tamah, dia menjadi gemuk yang bisa meledak kapan saja. Selain itu, tidak ada satupun kulit di tubuhnya yang berwarna baik, warnanya merah darah, cukup menakutkan. Meskipun auranya masih sangat kuat, itu tetap di peringkat 9 Martial Lord. Seperti yang dikatakan Chu Feng, kekuatan teknik iblis Murong Sun tidak masalah, karena akan selalu ada batasan. Dia tidak bisa sepenuhnya memperbaiki dan menyerap kekuatan mereka. Chu Feng, datang. Mogok tunggal untuk memutuskan hidup dan kematian. Petik 2. Tiba-tiba, Murong Sun meraung keras. Suaranya bukan lagi nada aslinya. Dengan itu muncul kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya, mirip dengan suara iblis. Namun, pada saat itu, yang lebih mengerikan bukanlah suara itu, tetapi tekanan yang dia keluarkan saat dia melompat dan bergegas menuju Chu Feng. Pada saat itu, bahkan warna langit di atas kepala Murong Sun berubah menjadi merah darah. Tampaknya orang yang mendekat bukanlah orang yang sebenarnya, tetapi iblis yang dicelup dalam darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka menghadapi Murong Sun yang berada dalam kondisi seperti itu, bahkan Xuan Xiaochao, 10 jubah emas bersaudara, dan yang lainnya, yang cukup berani, tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Semburan ngeri sedikit muncul di wajah mereka, dan mereka tanpa sadar mundur.
Menakutkan, benar-benar menakutkan. Murong Sun, yang telah menghaluskan darah dan daging lebih dari 10.000 orang, terlalu takut dengan aura jahat tentang dirinya. Dia benar-benar tidak bisa digambarkan sebagai manusia. Pikiranku persis, tetapi teror aura mengerikan Murong Sun tidak penting. Chu Feng tetap tak kenal takut, dan tidak hanya itu, bahkan ada kilau bersemangat yang melonjak di matanya. Ledakan. Tiba-tiba, Chu Feng bergerak. Langkahnya bahkan menghancurkan ruang itu sendiri di posisi sebelumnya. Bahkan Xuan Xiao Chao dan yang lainnya yang telah mendukung cukup jauh dipaksa lebih jauh ke belakang oleh sisa-sisa. Dari itu, orang bisa melihat keganasan kekuatan Chu Feng. Saat Chu Feng memegang tombak naga perak, dia naik ke udara, dan seperti komet, langsung menuju ke Murong Sun yang berbau darah. Ketika mereka bahkan tidak 3.000 meter jauhnya, Chu Feng tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan lolongan naga, seluruh makhluk Chu Feng menjadi aliran cahaya putih. Ketika aliran cahaya putih melesat di udara, itu seperti naga putih, muncul sesaat. Ketika aliran cahaya putih menghilang, Chu Feng sudah datang ke Murong Sun. Dia melambaikan tangannya, dan tombak naga perak di tangannya menjadi cahaya putih, dan dengan suara tikaman yang teredam, darah dalam jumlah besar menyembur keluar. Tombak naga perak Chu Feng telah menembus dada Murong Sun dan keluar dari punggungnya. Konfrontasi mereka diputuskan dengan satu serangan. Murong Sun, hilang. Bab 893 Koweto dan akui kekeliruanmu. Tombak menembus dadanya. Dengan satu serangan, Chu Feng telah mengalahkan Murong Sun, yang telah memperhalus kehidupan lebih dari 10.000 dewa bela diri. Adegan seperti itu benar-benar membuat Xuan Xiao Chao tercengang, 10 jubah emas bersaudara, dan yang lainnya. Mereka mengharapkan kesimpulan seperti itu, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan kemajuan seperti itu. Itu terlalu cepat. Begitu cepat hasilnya diputuskan dalam sekejap. Mereka juga pernah menghadapi Murong Sun sebelumnya, mereka tahu betapa mengerikannya dia. Namun, Chu Feng masih mengalahkannya dengan satu serangan. Orang harus mengakui bahwa dibandingkan dengan Murong Sun, Chu Feng adalah monster yang sebenarnya. Tuan muda, di tengah Sok Xuan Xiao Chao dan yang lainnya rasakan, Immortal ke-6 sangat marah. Setelah raungan panjang, dia mengangkat tangannya, dan memulai serangan ke arah Chu Feng. Booming. Namun, pada detik berikutnya dari rilis serangan itu dihentikan dalam ledakan besar. Qiu Sui Fuyan menghentikan serangannya. Qiu Sui Fuyan, jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda, aku pasti akan membunuhmu. Wajah keenam dewa berubah menjadi biru karena marah ketika Qiu Sui Fuyan bersikeras menghentikannya. Dia tidak terus membutakan serangan terhadap Chu Feng, dan sebagai gantinya, melakukan serangan paling sengit yang dia tahu dalam upaya untuk membunuh Qiu Sui Fuyan. Bahkan jika kamu tidak berencana untuk membunuhku, aku tidak pernah berencana untuk membiarkan kamu pergi. Qiu Sui Fuyan hanya tersenyum ringan pada Immortal ke-6 yang mendekati kegilaan. Di wajahnya yang cantik, tidak ada sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, di dalam matanya yang dipenuhi dengan kecerdasan, bahkan ada jejak penghinaan. Setelah menusuk dada Murong Sun dengan tombaknya, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan formasi roh emas yang tak terbatas muncul. Kemudian, dengan gelombang lengan baju Chu Feng yang lain, formasi roh menyusut dengan cepat dan berubah menjadi ukuran kuku. Itu memasuki tubuh Murong Sun melalui lukanya. Setelah formasi masuk ke dirinya, Murong Sun menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, sejumlah besar aura berwarna darah menyembur keluar dari tubuhnya. Namun, kali ini, mereka tidak menjadi rantai merah darah, dan malah pergi. Ketika hal seperti itu terjadi padanya, tubuh Murong Sun membengkak dengan cepat. Bahkan auranya yang kuat berkurang. Dengan formasi roh itu, Chu Feng menyegel teknik iblis aneh Murong Sun, yang menyebabkan kekuatan yang dia lepaskan dari orang lain untuk meninggalkan tubuhnya. Setelah kekuatan Murong Sun benar-benar menghilang, Chu Feng mengibaskan tangannya dan melemparkan tombak naga perak ke bahunya seperti tiang bahu. Dia kemudian melemparkan Murong Sun ke atasnya, dan mendarat di sebuah kapal perang. Setelah mendarat, Chu Feng menjentikkan lagi, dan seperti karung pasir, dengan keras melemparkan Murong Sun ke tanah dengan bunyi gedebuk. Chu Feng, aku akan merobek mayatmu menjadi 1.000.000 keping. Setelah terlempar ke tanah, Murong Sun berdiri dengan tersandung. Sambil menggertakkan giginya, dia seperti anjing gila saat dia menerkam ke arah Chu Feng. Berlututlah. Namun, Chu Feng berputar cepat, dan tiba di belakang Murong Sun. Ujung tombak di tangannya menyapu, dan setelah 2 tebasan berdarah, tendon kaki Murong Sun terpotong.
Gedebuk, dengan tendonnya terputus, kaki Murong Sun tidak bisa menopang dirinya sendiri dan dia jatuh ke tanah. Setelah Murong Sun berlutut, Chu Feng berdiri di depannya dan berkata, "Kau tahu dan akui kesalahanmu. Pergi ke dia." Murong Sun ingin mengutuknya, tetapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sakit dari kepalanya. Chu Feng dengan erat menjambak rambutnya, lalu mendorong ke bawah, membanting kepala Murong Sun ke tanah. Bang bang bang, untuk sesaat, Kowetou terdengar lebih keras daripada drum yang terdengar terus-menerus. Setelah sesaat, darah mulai mengalir dari kepala Murong Sun. Chu Feng, sial leluhurmu. Melihat tuan mudanya mengalami penderitaan seperti itu, keenam abadi bahkan akan meledak. Dia membalik telapak tangannya, dan beberapa obat terlarang muncul. Tanpa mengatakan apa-apa, dia memakan semuanya sekaligus. Au! Setelah dia menelan obat terlarang itu, semburan aura berwarna-warni tanpa henti melonjak dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatannya meroket. Dia bahkan mengeluarkan kabut aneh dari mulut dan hidungnya. Sial, kulit Qi Usui Fuyan tidak bisa tetap tenang ketika dia melihat perubahan yang terjadi pada keenam abadi. Jika itu sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Dewa Keenam, dia tidak hanya bisa menghadapinya dengan dingin, tenang, dia bahkan berdiri di atas sedikit keuntungan. Tapi sekarang, Dewa Keenam mengabaikan risiko bagi hidupnya dan mengabaikan rasa sakit akibat serangan balik. Dia mengkonsumsi begitu banyak obat terlarang, dan karena itu kekuatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Sekarang, dia telah melampaui batas Qi Usui Fuyan. Tepat pada saat itu, Dewa Keenam dengan marah mengaum lagi, dan melemparkan pukulan ke Qi Usui Fuyan. Tinju itu benar-benar membuat dunia bergetar, dan mengambil cahaya dari matahari dan bulan. Meskipun Qi Usui Fuyan meletakkan lapisan formasi roh, dan menggunakan keterampilan bela diri terkuat yang dia miliki, dia tetap tidak cocok untuk itu. Ledakan. Akhirnya, setelah ledakan keributan, Qi Usui Fuyan menjerit. Dia dipaksa beberapa mil ke belakang oleh kekuatan pukulan itu. Qi Usui senior. Ketika dia melihat itu, Chu Feng tidak bisa menahan berteriak. Namun, setelah memaksa Qi Usui Fuyan di udara, Dewa Keenam masih tidak mau berhenti. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kekuatan isap yang tak terbatas meledak, menariknya kembali kepadanya. Ketika Qi Usui Fuyan kembali, tinju immortal ke-6 telah bangkit kembali. Selain itu, aura yang sangat mengerikan sedang disalurkan. Jika kepalan itu mendarat, Qi Usui Fuyan kemungkinan besar akan mati. Berhenti. Jika kamu berani menyakiti senior Qi Usui lagi, aku akan mengiris Murong Sun ini menjadi berkeping-keping. Menangkap matanya maksud membunuh immortal ke-6. Chu Feng tidak ragu saat dia tiba-tiba melambaikan tombak naga perak ke bawah, dan memotong Murong bahu kiri Sun. Ke-6 abadi, selamatkan aku. Murong Sun bisa menahan rasa sakit dari lengannya yang dipotong, tapi dia tidak bisa menahan haus darah Chu Feng. Dia bisa merasakan kurangnya jaminan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, dia dengan cepat membuang harga dirinya dan mulai berteriak minta tolong. Ekspresi Dewa ke-6 berubah sangat. Meskipun dia sangat marah, dia buru-buru berhenti dan tidak berani bergerak sedikit pun. Kalian berdua, berhenti juga. Melihat efektivitasnya, Chu Feng melemparkan tatapan tajam pada dua pelindung dari klan burung-burung Inferno. Keduanya pertama melirik Immortal ke-6, dan setelah komunikasi melalui ekspresi mata mereka berlari mundur, meninggalkan jajaran Raja Air dan Raja Api. Dan kembali ke penampilan manusia mereka. Lady Qi Usui, apakah kamu baik-baik saja? Ketika pertarungan yang hebat itu mereda, Raja Air dan Raja Api pertama-tama mendukung Qi Usui Fuyan di udara. Kemudian mendarat ke kapal perang Chu Feng berada. Adapun Xuan Xiao Chao dan yang lainnya, mereka terlalu cepat pergi ke sana. Lepaskan tuan mudaku, dan aku akan dengan aman membiarkanmu pergi, The Six Immortal berbicara. Itu bukan sesuatu yang diinginkannya, tetapi tidak ada pilihan lain saat ini. Dia tidak bisa membiarkan Murong Sun mati. Bab 894 Kekuatan Misterius. Chu Feng, ayo pergi. Xuan Xiao Chao dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka melihat Six Immortal akan membebaskan mereka. Mereka dengan cepat mendesak Chu Feng untuk pergi. Saat ini, Immortal ke-6 telah mengkonsumsi obat terlarang. Kekuatannya terlalu kuat, dan belum lagi Qi Usui Fuyan saja, kemungkinan kombinasi dari Raja Air, Raja Api, dan Qi Usui Fuyan tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Namun, pada saat itu, Chu Feng tidak menjawab. Dia menoleh dan melihat Qi Usui Fuyan. Melihat kulit pucat dan gaun putihnya berlumuran darah, di samping luka berdarah yang menakutkan di leher dan wajahnya, Chu Feng tetap diam.
Dia perlahan menutup matanya. Chu Feng ingin mempersiapkan keterampilan bela diri Erten Tabu dan melawan keenam abadi untuk membalas Qi Usui Fuyan. Bam! Namun, Qi Usui Fuyan buru-buru meraih pergelangan tangan Chu Feng. Setelah Chu Feng membuka matanya, dia menggelengkan kepalanya. Jelas, dia sudah menebak niat Chu Feng dan tidak ingin dia mengambil risiko. Hati Chu Feng langsung tergerak melihat isyarat memohon di matanya. Memang, keenam abadi, di saat ini, terlalu kuat. Chu Feng bahkan tidak yakin apakah selas cakramnya akan berhasil. Jika gagal, maka mereka akan berada dalam situasi yang mengerikan. Cepat lepaskan tuan mudaku, jika tidak, bahkan jika kita semua mati bersama, aku akan membuat kematianmu sengsara. Dewa keenam sedikit panik ketika Chu Feng masih tidak mau membiarkan Murong Sun pergi. Bahkan jika kita semua mati bersama, dengan kekuatan seperti milikmu, namun, tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar. Seorang tokoh lansia secara bersamaan muncul di depan Chu Feng dan yang lainnya. Itu adalah seorang lelaki tua, tingginya hampir 2 meter, namun setipis batang rami. Di tubuhnya, seseorang tidak bisa merasakan sedikitpun aura, seolah-olah dia bukan seorang kultivator tetapi rakyat jelata biasa. Namun, ketika dia berdiri di udara, ada perasaan abnormal yang terus-menerus karena dia memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Hidungnya yang tinggi dan mata hijau gelapnya membuatnya tampak seperti monster tua. Jika seorang anak melihatnya, mereka akan segera meratap. Jika orang dewasa melihatnya, mereka akan pergi dari ketakutan. Tuan, tetapi ketika dia melihat lelaki tua itu muncul, Yu Tonghan bersuka cita dan dengan cepat pergi untuk menyambutnya. Kami memberikan penghormatan kepada Lord Protector. Tidak hanya kamu Tonghan menyambutnya, pada saat itu juga. Semua orang dari Crippling Night Demon Sect memiliki wajah penuh sukacita saat mereka setengah berlutut. Chu Feng juga sadar setelah melihat reaksi mereka. Jelas sekali, itu adalah Tuan Yu Tonghan, salah satu dari 4 pelindung dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, Yu Mingdeng. Aku memberikan penghormatan kepada Lord Protector. Chu Feng tidak ragu setelah mengetahui hal itu. Dia menekuk lututnya, menggenggam tinjunya, dan menyapa senior di depannya. 4 pelindung adalah orang-orang terkuat dalam Crippling Night Demon Sect. Kekuatannya benar-benar bukan sesuatu yang immortal keenam punya kesempatan untuk lawan. Dengan dia di sini, tidak masalah berapa banyak obat terlarang yang dikonsumsi keenam abadi, semuanya akan sia-sia. Kamu Mingdeng, seperti yang diharapkan, setelah mengenalinya, wajah keenam abadi dan 2 pelindung semua berubah hijau. Siapa Yu Mingdeng? Mereka jelas bukan tandingan seseorang seperti dia. Tidak buruk, aku belum terlambat. Semuanya, bangkitlah. Yu Mingdeng berbalik dan menatap kerumunan sambil tersenyum. Namun, dia tidak melihat Qi Usui Fuyan, atau pada Chu Feng, seolah mengabaikan mereka. Qi Usui Fuyan mengerutkan kening pada detail kecil ini, tapi Chu Feng tidak terlalu peduli. Bersama dengan kamu Tonghan dan yang lainnya, ia juga berdiri. Wos-wos, tetapi tepat pada saat itu, 2 pelindung dari klan burung-burung Inferno bergegas dan menjadi 2 aliran cahaya, melarikan diri ke kejauhan. Mereka ingin melarikan diri. Tetap di sini sebentar. Yu Mingdeng bahkan tidak menoleh ketika mereka berusaha melarikan diri. Dengan pemikiran, formasi roh emas muncul dan langsung menyegel kedua pelindung. Formasi roh itu terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, itu tidak akan hancur. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membiarkannya melayang kembali dan tiba di depan Yu Mingdeng. Pada saat yang sama, formasi roh emas lain muncul. Itu menyelubungi dewa keenam yang belum melarikan diri, dan membawanya ke depan menuju Yu Mingdeng. Di depannya, Immortal keenam dan yang lainnya, yang sebelumnya sangat arogan, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Mereka seperti kura-kura dalam toples, dan semua orang dari Crippling Night Demon Sect semuanya memiliki wajah puas. Kamu Tonghan bahkan naik dan bertanya, Tuan, bagaimana mereka harus ditangani? Bawa mereka semua kembali. Mereka akan sangat berguna. Saat Yu Mingdeng berbicara, dia menghendaki formasi roh emas lain muncul, menyegel Murong Sun yang berada di depan Chu Feng. Tidak ada yang mengajukan keberatan atas keputusannya. Mengesampingkan fakta bahwa ia memiliki kekuatan paling besar pada saat ini, keputusannya juga sangat benar. Hanya membunuh Murong Sun dan yang lainnya akan terlalu baik untuk mereka. Selain mengurangi sedikit kekuatan archipelago eksekusi immortal, tidak ada arti lain untuk itu. Di sisi lain, mungkin akan ada gunanya membiarkan mereka hidup-hidup, terutama bagi Murong Sun. Dia adalah master masa depan dari Nusantara eksekusi immortal. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di Kepulauan Eksekusi Immortal yang menginginkannya mati. Aku takut hari ini,
kamu mungkin tidak membawanya pergi. Namun, tepat pada saat itu, tawa samar terdengar di langit. Pada saat yang sama, dua orang tanpa suara muncul, dan berdiri di atas formasi roh yang mengikat Murong Sun. Ekspresi semua orang sangat berubah ketika mereka mengalihkan pandangan mereka. Yang datang adalah dua laki-laki muda. Dilihat dari penampilan mereka, mereka adalah remaja putra yang hanya sedikit di atas 20 tahun. Namun, mereka sudah menjadi raja bela diri. Satu peringkat 1 Martial King, satu peringkat 2 Martial King. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, pakaian di tubuh mereka juga sangat istimewa. Ada jimat menempel di seluruh, dan bahkan di leher mereka, ada untayan manik-manik yang sangat panjang. Mereka terlihat seperti beberapa beku yang adalah praktisi kejahatan, tetapi karena rambut hitam panjang mereka, mereka jelas bukan biksu. Namun, sesuatu yang semua orang rasakan adalah aura bahaya yang tak terlukiskan pada tubuh para pemuda itu. Bahkan Chu Feng, Qi Usui Fuyan, dan yang lain tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Intuisi menyuruh mereka menjauh dari orang-orang itu. Pada saat itu, hanya Yu Mingdeng yang tetap tidak bergerak, berdiri di kejauhan. Tidak banyak perubahan pada ekspresinya, dia juga tidak segera menyerang mereka. Dia dengan tenang bertanya, kamu bukan dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Mengapa kamu harus ikut campur dalam konflik yang kami miliki dengan mereka? Petik 2. Kamu tidak perlu peduli siapa kami, dan kami tidak ingin ikut campur dalam konflik ini. Namun, sekarang, aku ingin mereka tetap di sini. Kamu dapat memilih untuk pergi sekarang, dan kamu juga dapat memilih untuk meninggalkan beberapa hal di belakang sebelum pergi. Pangkat 2 Martial King berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam nada bicaranya, dan sebaliknya, ada perasaan yang sangat superior yang datang darinya. Dia tidak menempatkan Yu Mingdeng di matanya sama sekali. Bab 895 You Are an Outsider. Pergi ke, kamu Tonghan marah ketika melihat rasa tidak hormat terhadap tuannya. Dia menunjuk ke arah mereka, bersiap untuk mengeluarkan serangkaian kutukan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yu Mingdeng mengulurkan tangannya, menuduhnya tetap diam. Meskipun Yu Tonghan merasa sangat marah, Suan Xiao Chao dan yang lainnya juga merasa sangat marah karena Yu Mingdeng membuat tanda agar mereka tetap diam. Mereka secara alami tidak berani mengatakan apapun. Sebenarnya, pada saat itu, Yu Mingdeng juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, setelah memandang kedua pria muda itu dengan penuh arti, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan angin kencang muncul, yang membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Setelah Yu Mingdeng pergi, peringkat 2 Martial King mengangkat tinjunya sedikit, dan setelah 3 ledakan teredam, 3 formasi roh yang dibuat oleh Yu Mingdeng dengan mudah meledak terbuka. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Bolehkah aku menanyakan nama kamu? Di masa depan, Archipelago Eksekusi Immortal aku akan sangat berterima kasih. Pada saat itu, Murong Sun mengabaikan luka-lukanya sendiri dan buru-buru membungkuk dan menggenggam tangannya sebagai ungkapan terima kasih kepada dua pria muda itu. Terima kasih, apa yang bisa diberikan oleh Kepulauan Eksekusi Abadi kamu untuk berterima kasih kepada kami? Namun, tanpa diduga, kedua pemuda itu tidak menerima ucapan terima kasihnya, dan pangkat yang satu Martial King bahkan membuat senyum mengejek di wajahnya. Murong Sun sedikit mengernyit atas reaksi mereka, tetapi tidak banyak bicara. Makan itu, ini akan meringankan rasa sakit serangan balasan obat terlarang kamu. Peringkat 2 Raja Bela Diri melemparkan pelet ke Immortal ke-6. Ini. Setelah menerima pelet, Immortal ke-6 agak ragu-ragu karena dia menemukan bahwa pelet itu sangat aneh. Tidak ada aroma obat, dan sebaliknya, ada sedikit bau busuk. Seolah-olah itu dibuat oleh darah manusia. Selain itu, tanda kecil diukir pada pelet itu. Setiap rune itu sangat mendalam. Meskipun ke-6 abadi adalah spiritualis dunia jubah emas, dia tidak mengerti mereka dengan cara apapun. Dewa ke-6 takut, dia tidak berani memakannya. Itu diberikan kepadamu, jadi makanlah. Kamu pikir senior aku akan membahayakan kamu? Jika dia melakukannya, dia bisa saja membunuhmu dengan tamparan. Mengapa harus melalui semua masalah ini? Makanlah. Pangkat 1 Martial King berbicara dengan marah ketika melihat keraguannya. Ke-6 abadi agak kesal pada kata-kata itu. Dia tidak tahu siapa mereka, dan meskipun mereka menyelamatkannya, dia tidak tahu apakah mereka musuh atau sekutu. Jika dia mengkonsumsi pelet itu, sehingga memungkinkan mereka mengontrol dirinya sendiri, yang kemudian membawanya untuk membahayakan Kepulauan Eksekusi Immortal, apa yang bisa dia lakukan? Namun, tepat pada saat itu, pangkat 2 Martial King tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat mata itu, detak jantung Immortal ke-6 mempercepat.
Ketakutan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menelan pelet. Kembali ke Kepulauan Eksekusi Abadi. 2 seniorku masih menunggumu di sana. Pangkat 2 Martial King hanya mengangguk setelah melihat konsumsi pelet ke-6 Immortal. Dengan tidak terburu-buru, dia menuju ke arah teleportasi. Namun, dia tiba-tiba berhenti, menoleh, dan berkata dengan acuh tak acuh, ingat. Jangan tanya kami apa nama kami. Jika kamu mau, kamu bisa memanggil kami, Master. Petik 2. Setelah berbicara, pria itu dengan ringan tersenyum, lalu melanjutkan jalannya. Adapun Murong Sun dan ke-6 Abadi, mereka saling memandang, wajah mereka cukup terdistorsi. Bahkan 2 pelindung dari klan burung Divine Inferno telah membingungkan kulit. Tapi, pada akhirnya, mereka semua pergi ke arah yang sama dengan kedua pria itu. Pada saat yang sama, Chu Feng dan yang lainnya dipimpin oleh Yu Mingdeng dan dibawa ke daerah yang damai. Tuan, aku tidak mengerti. Keduanya hanyalah Raja Bela Diri peringkat 1 dan Raja Bela Diri peringkat 2, tetapi kamu adalah Raja Bela Diri peringkat 4. Membunuh mereka tidak membutuhkan usaha lebih dari mengangkat tanganmu, jadi mengapa kamu harus takut pada mereka? Kamu Tong Han bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Emosinya agak gelisah. Penghinaan, apakah kamu berbicara dengan tuanmu seperti ini? Namun, pertanyaan Yu Tong Han membawanya ke Yu Mingdeng. Siswa-siswa ini tidak berani untuk tidak menghormati guru, tetapi aku tidak mengerti mengapa mereka dibebaskan sedemikian rupa. Mereka hampir merenggut nyawa kita. Yu Mingdeng berkata sedikit malu-malu. Apa tingkat pengetahuan kamu? Kedua pemuda itu bukan dari wilayah Laut Timur. Kami tidak ingin menyinggung perasaan mereka, kata Yu Mingdeng terus terang. Bukan dari wilayah Laut Timur? Mereka berasal dari mana? Wajahmu Tong Han bingung. Pelindung, maksudmu kalian berdua berasal dari tanah suci Martialism? Raja Air bertanya dengan sikap ingin tahu. Kultivasi mereka pada usia itu, pakaian khusus mereka, sikap arogan mereka, dan juga aura dunia mereka yang lain. Mereka jelas bukan dari wilayah Laut Timur. Kemungkinan besar, mereka berasal dari Holy Land of Martialism. Yu Mingdeng mengangguk, wajahnya penuh keseriusan. Setelah mendengar kata-katanya, Yu Tong Han dan yang lainnya tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kulit mereka menjadi sangat aneh. Tanah suci bela diri, di mana tempatnya? Mereka tahu benar, itu adalah tempat kelahiran orang jenius, surga para pembudidaya. Ini adalah tempat yang ingin dikunjungi semua pembudidaya, dan bahkan menjadi legenda bagi sebagian orang. Dikatakan bahwa energi alam yang terkandung jauh lebih kuat daripada di kawasan Laut Timur, namun demikian pula. Masyarakat di kawasan Laut Timur bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para ahli di sana. Tapi sekarang, di wilayah Laut Timur, seseorang dari Holy Land of Martialism telah muncul, dan mereka bahkan melindungi musuh mereka. Itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Teror berbentuk telah menyelimuti hati mereka. Guru, kesampingkan mengapa orang-orang dari Holy Land of Martialism datang ke sini, mengapa mereka mendukung Kepulauan Eksekusi Abadi? Mengapa mereka membantu mereka? Kamu bertanya pada Tong Han, bingung. Itu adalah bagian terpenting dari teka-teki ini. Mengesampingkan bagaimana mereka datang ke sini, itu adalah fakta bahwa mereka ada di sini. Selain itu, ada hubungan antara mereka dan Kepulauan Eksekusi Abadi. Tidak peduli bagaimana mereka berhubungan dengan Kepulauan Eksekusi Abadi, tapi selama mereka membantu mereka, aku khawatir perang antara kita dan mereka tidak akan berlanjut, kata Yu Mingdeng. Semua orang diam karena mereka mengerti apa yang Yu Mingdeng coba katakan. Senior, maksudmu kita harus menyerah? Apakah menurutmu setelah menyerah, Kepulauan Eksekusi Abadi akan memaafkan kita? Akhirnya, Chu Feng berbicara. Tapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kulit Yu Mingdeng menjadi pucat. Saat dia melihat Chu Feng, tatapannya juga agak dingin. Dia berkata dengan nada yang sangat intens, Chu Feng, ini adalah keberuntunganmu karena aku menyelamatkanmu. Saat kami, Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, berdiskusi, bisakah orang luar sepertimu tidak masuk?